Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Windayanti, KHGF 19073. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dagu sibu. Agar obat memberikan manfaat dan keamanan bagi kita, ingatlah dagu sibu. Kami para TTK siap membantu masyarakat. Dagu sibu. Dapatkan obat dengan benar. Gunakan obat dengan benar. Simpan obat dengan benar. Buang obat dengan benar. Dapatkan obat dengan benar, tempat pelayanan obat resmi adalah apotik. Konsultasi dengan apoteker di apotik untuk mendapatkan obat yang aman, bermanfaat, dan berkualitas. Tips-tips mendapatkan obat dengan benar. Yang pertama, perhatikan penggolongan obat. Yang kedua, perhatikan peringatan yang ada di brosur dan kemasan. Yang ketiga, perhatikan tanggal kedaluarsa obat. Penggolongan obat yang harus diperhatikan. Yang pertama, obat keras. Obat keras adalah obat yang dapat diperoleh dengan resep dokter. Ciri-cirinya adalah bertanda lingkaran bulat merah dengan garis tepi berwarna hitam, dengan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat ini hanya boleh dijual di apotik dan harus dengan resep dokter pada saat membelinya. Yang kedua, obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat yang dijual bebas dan dapat dibeli tanpa dengan resep dokter, tapi disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus untuk obat ini adalah lingkaran berwarna biru dengan garis tepi hitam. Yang ketiga, obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus untuk obat bebas adalah berupa lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Yang keempat, psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika. Zat ini memberikan pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Dan yang terakhir, narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis. Zat ini memicu penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan disebabkan ketergantungan. Membelinya harus dengan resep dokter. Tanda pada obat bebas terbatas. P nomor 1, awas, obat keras baca aturan pakai. P nomor 2, awas, obat keras hanya untuk kumur. P nomor 3, awas, obat keras hanya untuk bagian luar. P nomor 4, awas, obat keras hanya untuk dibakar. P nomor 5, awas, obat keras tidak boleh ditelan. P nomor 6, awas, obat keras obat wasir jangan ditelan. Jika kita pilek, batuk, dan demam, jangan buru-buru minum antibiotik. Ingus hijau, bronkitis, radang tenggorokan, sinusitis tidak harus dengan antibiotik. Penyebabnya ialah virus. Jadi, kita akan bisa sembuh sendiri. Alangkah baiknya harus konsultasi dengan apoteker di apotik agar dapat menggunakan obat dengan benar. Sebelum menggunakan obat, kita harus tahu lebih dahulu. Yang pertama, pastikan obat yang akan digunakan sudah betul. Yang kedua, pastikan obat masih baik. Yang ketiga, baca peringatan dalam kemasan. Yang keempat, pastikan apakah obat bisa langsung digunakan atau ada hal tertentu yang harus dilakukan dulu. Yang terakhir, gunakan obat dengan benar. Minum obat sesuai waktunya. Bila Anda hamil atau menyusui, tanyakan obat yang sesuai. Gunakan obat sesuai dengan cara penggunaannya. Simpan obat dengan benar. Alangkah baiknya konsultasi dengan apoteker di apotik, karena setiap obat memerlukan kondisi penyimpanan yang berbeda. Tips menyimpan obat dengan benar. Yang pertama, baca aturan penyimpanan obat pada kemasan. Yang kedua, jauhkan dari jangkauan anak. Yang ketiga, jauhkan dari sinar matahari langsung atau lembab atau suhu tinggi. Yang keempat, simpan dalam kemasan asli dan dengan etiket yang masih lengkap. Yang kelima, periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi obat. Dan yang terakhir, kunci lemari penyimpanan obat. Buang obat dengan benar. Konsultasi dengan apoteker di apotik agar dapat membuang obat dengan benar. Tips membuang obat dengan benar. Yang pertama, hilangkan semua label dari wadah obat. Yang kedua, untuk kapsul, tablet atau bentuk padat lain, hancurkan dahulu dan campur obat tersebut dengan tanah atau bahan kotor lainnya. Masukkan plastik dan buang ke tempat sampah. Yang ketiga, untuk cairan, buang pada kloset, kecuali antibiotika yang harus dibuang bersama wadahnya dengan menghilangkan label. Intinya, obat harus dimusnahkan dan tidak tersisa.
Ciri-ciri obat yang rusak. Yang pertama, batas kadaluarsa dilampaui. Yang kedua, kemasan rusak. Yang ketiga, obat berubah bau dan rasa dan warna. Yang keempat, obat terus mata yang sudah terbuka lebih dari 1 bulan. Jadi ingatlah, jangan mudah meniru menggunakan obat seperti orang lain. Pada saat ke dokter, jelaskan secara rinci keluhan Anda dan patuhi petunjuk dokter. Patuhi petunjuk apoteker di apotik tentang penggunaan dan penyimpanan obat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.